Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang ramai, di mana hiruk-pikuk kehidupan tidak pernah berhenti, ada sebuah tempat yang terpinggirkan, tersembunyi di balik keramaian. Sebuah kolong jembatan, tempat yang tidak pernah dilirik oleh orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Tempat yang sering dianggap sebagai bagian yang tak penting dari kota, hanya sebagai jalur transit yang dilalui tanpa pikir panjang. Namun, bagi seorang anak lelaki bernama Iqbal, kolong jembatan itu adalah dunia tempat ia bertahan hidup. Iqbal, anak berusia 10 tahun dengan rambut yang kusut dan tubuh yang kurus, tinggal di kolong jembatan bersama ibunya, Siti. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Mereka tidak memiliki rumah permanen, hanya terbaring di tikar lusuh yang menutupi tanah dingin. Setiap hari, Iqbal menghabiskan waktu bermain dengan batu dan potongan kayu yang ditemukan di sekitar kolong, berusaha untuk melupakan rasa lapar yang sering menghinggapi perutnya. Siti, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang-orang kaya, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Meski gaji yang didapatkan tidak cukup, ia tetap berjuang agar Iqbal bisa sekolah dan merasakan kehidupan yang lebih baik suatu hari nanti. Namun, kenyataan itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Setiap pagi, Siti harus berjalan jauh untuk bekerja, meninggalkan Iqbal sendirian di kolong jembatan. Namun, meski hidup mereka serba kekurangan, Iqbal selalu berusaha tersenyum. Ia sering mendongengkan cerita tentang impian-impian besar yang ia miliki, meskipun semua itu terasa jauh dan tak terjangkau. Suatu hari, "Ibu, aku akan jadi orang yang sukses. Aku akan membangun rumah yang besar untuk kita, rumah yang jauh lebih baik daripada kolong jembatan ini," kata Iqbal dengan penuh keyakinan, meski dalam hatinya ia tahu bahwa hidup tidak semudah itu. Di tengah kesulitan yang mereka alami, Iqbal merasa bahwa ibunya adalah satu-satunya sumber kekuatan. Ia selalu berusaha menjaga senyum ibunya tetap ada, meskipun tubuh Siti sering terlihat lelah. Setiap malam, mereka berdua berbaring di tikar yang sama, mendengarkan suara kereta api yang melintas di atas jembatan. Suara itu, meskipun keras, memberikan rasa aman bagi Iqbal, seolah mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada dunia yang terus berjalan meski kehidupan mereka terperangkap dalam ketidakpastian. Namun, di balik semua senyum dan harapan yang disembunyikan, ada sebuah kenyataan pahit yang perlahan merayap masuk ke dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun kebahagiaan yang mereka miliki terasa begitu rapuh. Iqbal mulai menyadari perubahan yang terjadi pada ibunya. Siti yang dulu selalu energik dan ceria, kini mulai terlihat lebih lelah dari biasanya. Wajahnya yang dulunya berseri-seri kini semakin pucat, dan tubuhnya tampak semakin kurus. Iqbal sering melihat ibunya terbatuk-batuk di malam hari, namun Siti selalu menutupinya dengan senyum yang dipaksakan. "Ibu, kenapa batuknya gak hilang?" tanya Iqbal suatu malam, saat mereka duduk berdua di tikar, memandangi cahaya lampu yang temaram dari jalan raya. Siti hanya tersenyum lemah dan mengelus rambut Iqbal. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya kelelahan sedikit. Jangan khawatir, Ibu akan baik-baik saja," jawabnya dengan suara yang gemetar, meskipun ia tahu bahwa kenyataannya berbeda. Namun, batuk itu tidak kunjung reda. Bahkan semakin parah setiap harinya. Siti mulai terjatuh lemas, dan seringkali ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Iqbal semakin khawatir, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk pergi ke dokter, dan Siti tidak pernah mengeluh tentang sakitnya. Sebagai anak kecil yang tidak mengerti banyak, Iqbal hanya bisa menunggu dan berdoa agar ibunya bisa sembuh. Pada suatu pagi yang mendung, Siti terjatuh pingsan saat hendak pergi bekerja. Iqbal yang saat itu sedang duduk di sudut kolong, melihat ibunya terjatuh dan langsung berlari menghampiri. Dengan panik, ia mencoba membangunkan ibunya, menggoyangkan tubuh Siti dengan keras. "Ibu! Ibu! Bangun! Ibu!" teriaknya sambil menangis. Beberapa orang yang lewat berhenti dan melihat kejadian itu, namun tidak ada yang menawarkan pertolongan. Mereka hanya bergegas pergi,
mengabaikan tubuh Siti yang terbaring tak berdaya. Hati Iqbal hancur melihat kenyataan itu. Dalam kesendiriannya, ia merasakan betapa dunia ini begitu kejam. Akhirnya, seorang dermawan, seorang pria tua yang tinggal tak jauh dari jembatan, datang dan membantu membawa Siti ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari penuh kecemasan, dokter akhirnya memberikan diagnosis yang mematikan. Siti mengidap penyakit paru-paru kronis yang sudah memasuki tahap akhir. Tidak ada banyak yang bisa dilakukan. Iqbal, yang masih sangat muda untuk memahami sepenuhnya, hanya bisa duduk di samping ibunya, menatap wajah yang semakin pucat. "Ibu, jangan tinggalkan aku gak bisa hidup tanpa ibu," ucap Iqbal dengan suara tercekat, memeluk tangan ibunya yang terasa semakin dingin. Siti hanya bisa tersenyum lemah. Air mata menetes dari sudut matanya. "Iqbal, kamu harus kuat. Jangan menangis. Ibu akan selalu ada di hatimu. Kamu harus hidup untuk impianmu, untuk kita berdua." Kata-kata itu seperti dentuman keras dalam hati Iqbal. Setiap detik yang berlalu terasa begitu berat, dan meskipun ia mencoba bertahan, ia merasa seolah dunia sekitarnya runtuh perlahan. Bagaimana bisa ia bertahan tanpa ibunya? Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup tanpa sosok yang selama ini menjadi segalanya baginya? Namun, yang lebih menakutkan dari rasa kehilangan yang mengiris hati, adalah kenyataan bahwa Iqbal kini harus menghadapi dunia tanpa perlindungan seorang ibu. Kolong jembatan yang dulu terasa seperti rumah, kini terasa kosong dan dingin, seolah mengingatkan pada kenyataan pahit yang harus ia terima. Hari-hari setelah kepergian Siti adalah hari yang gelap bagi Iqbal. Kolong jembatan yang dulu dipenuhi dengan tawa dan harapan kini terasa sangat sepi. Iqbal merasa kesepian yang dalam. Di antara deru kendaraan yang berlalu, ia merasa terasing. Setiap sudut kolong jembatan mengingatkannya pada ibunya, pada senyum yang selalu ia terima meski hidup penuh penderitaan, pada tangan yang dulu mengelus rambutnya sebelum tidur, dan pada kata-kata penyemangat yang selalu menemaninya. Kini, semua itu hanyalah kenangan pahit yang mengiris. Iqbal mencoba bertahan, meskipun ia tahu tidak akan ada lagi yang merawatnya. Setiap pagi ia berjalan keliling kota, mencari makanan sisa di tempat sampah, atau meminta sedikit uang dari orang-orang yang lewat, meskipun seringkali ia hanya diterima dengan tatapan sinis. Ia masih kecil, namun dunia di sekitarnya tidak memberi belas kasihan. Suatu hari, saat Iqbal sedang duduk di pinggir trotoar, seorang wanita muda berhenti di depannya. Ia melihat Iqbal dengan mata penuh kasih sayang, berbeda dengan kebanyakan orang yang hanya melintas tanpa memberi perhatian. Wanita itu tersenyum dan menanyakan apakah Iqbal lapar. Dengan malu, Iqbal mengangguk. Wanita itu memberinya sepotong roti dan segelas air putih. "Kenapa kamu sendirian di sini, Nak?" tanya wanita itu dengan lembut. Iqbal hanya terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Rasa malu dan kesedihan bercampur aduk dalam dirinya. "Ibu saya sudah pergi. Saya sekarang sendirian," jawabnya pelan, dengan suara yang hampir hilang. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengusap kepala Iqbal dengan lembut. "Kamu tidak sendirian, Nak. Dunia ini masih penuh dengan orang baik. Jangan pernah merasa sendiri." Kata-kata itu seperti cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup Iqbal. Meski ia tahu kata-kata itu tidak akan mengembalikan ibunya, setidaknya ia merasa sedikit lebih diterima. Wanita itu, meski tidak tahu sepenuhnya apa yang Iqbal rasakan, memberinya harapan yang kecil, harapan untuk bisa bertahan meski dunia tampak begitu keras. Sejak saat itu, wanita itu mulai mengunjungi Iqbal. Ia memberinya makanan, terkadang memberikan sedikit uang untuk membeli pakaian, dan yang lebih penting, ia berbicara dengan Iqbal, mendengarkan cerita-ceritanya. Iqbal merasa sedikit lebih ringan, meskipun rasa kehilangan ibunya tetap menghantuinya. Namun, di balik segala kebaikan wanita itu, Iqbal tetap merasa ada lubang besar yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Setiap malam, ketika ia berbaring di tikarnya yang kotor, ia merindukan ibunya dengan segenap hati. Ia merindukan sentuhan lembut di dahinya, merindukan suara lembut ibu yang mengajarkan arti kehidupan. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa harapan yang diberikan wanita itu mungkin hanya untuk sementara,
Karena bagaimana bisa dunia yang begitu keras ini memberi tempat bagi seorang anak yatim sepertinya? Meski begitu, Iqbal tidak ingin menyerah. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Suatu tekad yang menguatkan hati kecilnya. Untuk ibunya, untuk dirinya, dan untuk masa depan yang masih sangat gelap, ia ingin bertahan. Namun, ada satu kejadian yang mengubah segalanya. Sesuatu yang akan membawa Iqbal pada sebuah keputusan yang sangat berat. Keputusan yang akan menguji sejauh mana ia bisa bertahan, bahkan ketika dunia seakan menutup pintu untuknya. Suatu malam, hujan turun dengan deras, mengguyur kota yang sudah hampir sepi. Iqbal bersembunyi di kolong jembatan, di bawah sepotong terpal yang sudah mulai robek, mencoba melindungi dirinya dari air yang masuk. Tubuhnya menggigil, tidak hanya karena hujan yang dingin, tetapi juga karena ketakutan yang menyelusup dalam hatinya. Tanpa sadar, ia merasakan perutnya semakin kosong. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tidak makan dengan layak. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki yang mendekat, disertai dengan cahaya lampu senter yang menyinari kolong itu. Iqbal terkejut, dan sebelum ia sempat berpikir, seseorang sudah berdiri di depannya. Seorang pria paruh baya, mengenakan jas hujan, memandanginya dengan pandangan tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak kecil?" tanya pria itu dengan suara kasar, meskipun ada rasa prihatin di balik matanya. Iqbal hanya diam, tubuhnya terkepung ketakutan. Ia tidak tahu apakah pria itu akan menolongnya atau justru mengusirnya. Pria itu menatap Iqbal lama, sebelum akhirnya menghela napas dan mengeluarkan selembar uang dari kantongnya. "Ini untuk makan malammu," kata pria itu, menyerahkan uang tersebut. "Tapi, kamu harus pergi dari sini. Tempat ini bukan tempat yang aman untuk anak kecil." Iqbal mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Hatinya terasa berdebar, tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin berterima kasih, tetapi suaranya serasa terhenti di tenggorokan. Dalam sekejap, pria itu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Iqbal yang masih berdiri tertegun di bawah terpal. Iqbal menatap uang di tangannya. Ia tahu itu bukan solusi permanen, dan bahkan setelah uang itu habis, ia akan kembali ke tempat yang sama, kolong jembatan yang sempit, penuh kesendirian. Namun, saat itu, ia merasa ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari rasa putus asa. Ia tidak tahu apa itu, tetapi perasaan itu membawa secercah harapan. Hari-hari berikutnya, Iqbal mulai berjuang dengan cara yang berbeda. Ia mulai mencoba mencari pekerjaan kecil-kecilan di sekitar kota, meskipun seringkali ia ditolak karena usianya yang masih terlalu muda. Namun, ada satu pekerjaan yang diterimanya, membantu seorang pemilik toko roti membersihkan dan mengemas roti setiap pagi. Pemilik toko itu, seorang wanita parubaya yang ramah, melihat ketekunan dan kegigihan Iqbal, dan mulai memberinya sedikit upah setiap minggu. Iqbal merasa sedikit lebih baik. Ia tidak lagi hanya mengandalkan belas kasihan orang asing, meskipun mereka tetap memberi bantuan sesekali. Ia tahu bahwa langkah kecil ini adalah jalan menuju impian yang pernah diucapkan ibunya, untuk menjadi seseorang yang bisa membuat hidup lebih baik. Meskipun itu hanya pekerjaan kecil di toko roti, bagi Iqbal, itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih cerah. Namun, meski ia berusaha untuk terus maju, kenangan tentang ibunya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia duduk sendirian di malam hari, mengenang wajah ibunya, perasaan itu datang lagi, perasaan kehilangan yang begitu dalam. Tapi Iqbal mulai memahami bahwa ibunya tidak benar-benar pergi. Dia ada dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap keputusan yang ia buat, dalam setiap mimpinya yang ia kejar dengan gigih. Di tengah kolong jembatan yang dulu ia sebut rumah, Iqbal sekarang memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya terasing. Ada keberanian dalam dirinya yang mulai tumbuh, keberanian untuk bertahan, untuk menghadapi kenyataan, dan untuk terus berjuang, meskipun dunia seringkali tak adil. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak lagi memiliki ibunya, ia masih memiliki mimpi, dan itu adalah kekuatan terbesar yang dapat membawanya ke masa depan yang lebih baik. Dan dengan tekad yang semakin menguat, Iqbal melangkah menuju hari esok,
Sebuah hari yang penuh dengan kemungkinan, di mana ia bisa membuktikan bahwa bahkan di tengah kesulitan, ada harapan yang tak akan padam.